ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu. Untuk adik-adik yang belum saat teduh, dipisahkan untuk saat teduh terlebih dahulu ya. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets. Selamat pagi adik-adik. Wah, kayaknya di rumah juga pada semangat banget ya, nggak hanya kita Pasti, nih. pasti. Yang di rumah harus semangat. Betul. Udah nggak kerasa banget ya, kita udah hampir berapa bulan sih kan nih ibadah online. 3 bulan, 4 bulan ada ya? Pokoknya lama banget ya kita. Wah, udah makin besar lah kangen kita lah sama adik-adik lah. Terus kita sekolah harus online, belajar Betul. online, bahkan Betul. ibadah pun harus online. Tapi adik-adik jangan lupa bersyukur untuk apapun yang sudah terjadi di rumah adik-adik. Dan juga nih jangan lupa jaga kesehatan, dan juga jangan lupa apa nih Kak? Jaga apa? Jaga kebersihan Nah, sama selalu cuci tangan, cuci tangan, jaga jarak nih kayak jaga gini. jarak Nah, supaya pandemi ini cepat selesai, adik-adik juga bisa tetap beraktivitas dengan normal lagi. Ibadah pada minggu hari ini akan dipandu Kadela sebagai liturgis dan Kaliner sebagai gitaris dan sekaligus sebagai pembawa firman pada minggu hari ini. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan. Adik-adik walaupun di rumah aja tetap semangat ya. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang berjudul Jangan Lelah.
kita akan memasuki pelayanan firman. Buat adik-adik yang belum siapkan Alkitab, ya disiapkan dulu Alkitabnya. Sama jangan lupa siapkan hati dan pikiran agar bisa fokus mendengarkan firman nanti. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan dulu bacaan kita yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Biarkan Alkitab kita terbuka, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkenan hati kami dan pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat menjadi berkat buat kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Oke, bacaan kita terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang banget Kaliner. Akhirnya bisa bawain firman Tuhan lagi buat adik-adik. Walaupun kita masih dalam masa PSBB, tapi Kaliner percaya adik-adik terus tetap menjaga kesehatan adik-adik, tidak keluar rumah, tetap menjaga kebersihan, dan yang terpenting selalu mengikuti ibadah online PT Markus, bisa merenungkan firman Tuhan dan dapat dilakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, jadi pembacaan kita terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Bacaan kita ini merupakan sebuah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat di Efesus. Untuk kota Efesus sendiri itu adalah kota yang besar yang berisikan orang-orang Yunani dan orang-orang Yahudi. Nah, sebelum Paulus di penjara pun Rasul Paulus sempat
ke kota Efesus ini untuk mengabarkan Injil ke jemaat-jemaat di situ selama 2 tahun. Adik-adik bisa baca itu di Kisah Para Rasul 19. Karena mungkin memang pengajaran Paulus tidak sepenuhnya bisa diterima oleh orang-orang pada saat itu, akhirnya terbagilah menjadi 2 kelompok. Ada jemaat Kristen non-Yahudi, ada jemaat Kristen Yahudi. Jemaat Kristen Yahudi itu adalah jemaat yang masih berpegang teguh pada hukum Taurat. Dia masih percaya dengan adanya hukum Taurat. Di Kristen non-Yahudi, mereka itu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Nah, untuk itu kenapa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, karena Paulus masih melihat ada potensi perpecahan antara 2 kelompok tersebut. Memang isi suratnya apa sih? Isi surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini mau ngasih tahu kepada jemaat Efesus bahwa kalian tuh sebenarnya umat-umat pilihan Allah. Mari kita baca di ayat yang keempat sampai yang keenam. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Jadi bukan manusia yang memutuskan untuk menjadi umat Allah, tapi Allah lah yang memilih. Nah, habis itu pertanyaan, kenapa kita bisa dipilih? Ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita bisa dipilih karena kemurahan Tuhan Allah yang menurunkan anaknya Yesus Kristus ke dalam bumi menjadi sama dengan kita. Terus kita dipilih ini untuk apa? Kita baca ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Jadi ada kata maksud Allah. Berarti sebenarnya kita dipilih, kita dibebaskan, terus bukan menjadi liar gitu. Kalau dibebaskan menjadi liar gitu. Kita dibebaskan, tapi ada maksud dan tujuannya. Kenapa kita dipilih? Nah, kita sudah dipilih, berarti kita sudah diberikan berkat anugerah, yaitu Roh Kudus. Mari kita baca di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Di dalam kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke adik-adik, pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh surat yang ditulis oleh Paulus ini bahwa kita sebenarnya adalah umat pilihan Allah. Kita lah yang dipilih, bukan kita yang memilih. Jadi paham ya bedanya ya? Kita ini dipilih menjadi umat pilihan, bukan kita yang memilih jadi umat pilihan. Ada perbedaannya di situ ya.
bukan karena dengan kekuatan, bukan karena dengan kehebatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah kasih buat kita. Dan kita sudah diselamatkan oleh darah penebusan oleh Yesus Kristus. Kita sudah diberikan berkat anugerah yang Tuhan kasih di sepanjang kehidupan kita. Kalau kita sudah dikasih berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita, artinya kita harus terus memanfaatkan berkat anugerah tersebut. Nah, contohnya apa sih berkat anugerah ini? Nah, Kalinar udah menghubungi 2 anak teruna Markus nih untuk mengetahui dan contohnya seperti apa nih menurut mereka. Mau tahu seperti apa? Check it out. Halo, Hani. Halo. Hai Kaliner. Hani lagi di mana, Han? Lagi di rumah? Lagi di rumah. Oke, Hani minta waktu sebentar ya, Kalina mau tanya-tanya nih. Iya, oke. Hani, tahu nggak kalau udah dipilih sama Tuhan dan dikasih karunia dari Tuhan? Tahu? Nah, karena Hani udah tahu nih, apa yang Hani lakukan setelah dipilih Tuhan dan diberikan karunia? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Contohnya mengasihi sesama. Contohnya, misalkan kan aku kan sekolah. Terus di sekolah juga pasti ada orang yang suka sama aku dan gak yang suka sama aku. Nah, biasanya orang-orang yang gak suka sama aku itu suka ngomongin aku kan. Terus respon aku cuma ya udah biarin aja, gak usah dibales. Karena Tuhan udah ngajarin kita buat ngasih sesama. Contoh misalkan itu kan anggap aja kitanya musuh kita. Nah, kita harus mengasihi musuh kita. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kan kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngomongin aku, ya udah aku doain aja orang itu. Biar orang itu bisa berubah dan melakukan hal yang lebih baik lagi. Yang ngebuahin hal-hal yang positif. Gitu. Jadi aku doain mereka supaya ya mereka bisa hidup lebih baik lagi gitu. Mantap. Nah, berarti kalau misalkan Hani ketemu sama teman Hani nih yang nggak suka sama Hani di kelas, Hani tegur atau Hani diemin aja nih? Atau Hani jutek gitu? Apa gimana nih? Tegur lah. Tegur, terus tegur tetap aja. senyum ya? Iya, tetap senyum. Kan kita harus tetap humble. Wih, mantap. Oke, Hani gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus berkati lo. Ya, sama-sama Kaliner. Dadah. Oke, Hani. Dah. Halo Kak. Halo. El. Halo. Oi. Apakah? Di mana El? Di rumah. Oh, di rumah. El, gua minta waktu bentar ya. Gua mau nanya-nanya. Iya Kak. Kenapa tuh? Nah. Lu tau gak nih El, kalau lu itu sebenarnya udah dipilih sama Tuhan dan dikasih karunia? Tahu Kak? Oke. Iya. Nah, karena lu tahu, apa nih yang udah lu lakuin? Apa yang udah lu lakukan kalau lu udah dipilih dan dikasih karunia sama Tuhan? Apa Kak? Putus. Oh, putus. Gak masuk. Iya. Nah, karena lu udah tahu lu dipilih, ya yang lu lakuin setelah lu dipilih dan diberikan anugerah oleh Tuhan. Apa yang gue lakuin karena setelah gue diberikan anugerah sama Tuhan, gue berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan firman-Nya, terus kayak turut sama Tuhan juga, terus ya gue bisa mungkin menjaga
baik anugerah yang telah diberikan itu Kak. Jadi biar anugerah itu nggak sia-sia Tuhan berikan ke gua gitu. Kalau bisa anugerah itu gua bagi sama gitu loh. Oke, contohnya. Contoh konkret apa nih, contoh konkretnya apa nih? Contoh konkretnya kayak misalkan gua apa ya? Misalkan Tuhan beri gua anugerah kayak rezeki lah, anggap aja rezeki. Terus karena Tuhan bukan karena Tuhan putus nih. Halo ya. Jadi kayak contohnya misalkan nih gue dapet berkat dalam bentuk anggap aja rezeki lah. Nah terus karena Tuhan udah ngasih gue rezeki yang telah Tuhan berikan itu nggak gue sia-siain gitu loh. Jadi nggak gue pakai buat foya-foya sampai habis atau gimana. Jadi gue kayak sisihin buat persembahan sama buat ya kalau misalkan ada yang lebih memerlukan daripada gue usahain buat kayak menyisihkan atau memberikan gitu Kak. Jadi kayak berkat bagi gue dan berkat bagi sesama juga gitu, berkat ke lain juga. Dan itu udah gue lakuin juga sih. Lu ngelakuin apa tuh? Iya, yang kayak tadi yang berbagi apa yang gue punya ke orang yang membutuhkan gitu. Kayak misalkan Misalnya apa? Misalnya waktu itu gue pernah nih punya temen pas SD. Jadi dia tuh rumahnya jauh terus nggak punya ongkos kan. Kebetulan gue ada ongkos dan ongkos itu gue gunain juga buat ongkos pulang. Tapi kebetulan karena rumah gue lebih dekat daripada rumah dia, udah gue kasih aja ongkos gue ke dia buat supaya dia bisa pulang. Ya udah deh, gue juga ya rumah gue juga deket, jadi gue bisa jalan kaki gitu pulang dia. Ya udah. Waktu lu SD? Iya, waktu gue SD. Kelas 5. Serius? Selain itu. Ada lagi nggak kira-kira yang maksudnya yang baru-baru ini nih, yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Apa ya? Paling ini Kak, kayak bukan gua doang sih, ini gua sama teman-teman gua gitu kayak ngadain. Lu ngajak orang. Iya. Bukan ngajak sih, gua kayak berunding sama teman-teman gua dan kita sama-sama sepakat gitu. Jadi ini kayak keputusan bersama, bukan karena gua atau yang lainnya gitu. Jadi emang benar-benar keputusan bersama. Kita bikin kayak ini Kak, kayak bakso gitulah. Cuma jadi satu orang tuh kayak patungan 20.000, soalnya kan kita juga tahu batasan kita karena kita belum kerja, jadi takutnya kalau gede-gede nyusahin orang tua, malah jadi kita sisihin duit jajan kita sebesar 20.000 buat patungan, buat kayak beli makanan box gitu. Terus ya udah kita bagi-bagiin ke orang, kayak ke pemulung, ke ojek online gitu, kayak orang-orang yang membutuhkan deh itu. Karena pas banget ya lagi pandemi kayak gini. Iya. Terus lo berunding sama teman-teman, akhirnya lo sepakat untuk ngisiin duit dengan teman-teman lo, terus abis itu beli makanan dan ke orang-orang yang membutuhkan di saat pandemi kayak gini. Iya. Mulia sekali memang. Aduh. Kapan tuh? Berarti baru-baru ini dong ya? Belum lama dong? Iya, tanggal 17 Mei. 17 Mei. Wow. Ke daerah mana? 17. Tadinya mau ini Kak, rutenya mau ngambil daerah Ragunan, terus Tendean, terus karena emang kejauhan jadinya, karena kejauhan dan juga ada halangan, jadinya ya udah Ragunan, Ciganjur, ya deket-deket rumah aja. Keren. Oke. Itu aja pertanyaannya. Semoga yang lo lakukan saat ini bisa terus lo lakuin seterusnya. Jangan pernah berhenti. Amin. Semoga makin banyak berkat nantinya buat Kak Fael. Amin. Oke, thank you ya waktunya ya. Iya Kak, sama-sama Kak. Dah. Nah, gimana adik-adik menurut
kalian, Rafael dan Hani. Mulia sekali bukan? Kita bisa melihat bagaimana cara Hani dan cara Rafael untuk memanfaatkan berkat Tuhan yang sudah mereka terima. Nah, gimana nih dengan adik-adik? Tulis ya di kolom komentar. Jadi adik-adik, berkat anugerah yang sudah kita terima, baiklah terus-menerus kita lakukan demi terciptanya keteraturan hidup seturut dan sekehendak Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Gimana nih tadi yang firman adik-adik sudah dengar? Kakak harap firman tadi sudah didengar, bukan hanya didengar oleh adik-adik, tapi bisa adik-adik laksanakan dan dapat jadi pedoman adik-adik melakukan aktivitas apapun itu ya. Nah, sekarang adik-adik kita akan memasuki doa syafaat. Pokok doanya ada orang tua, orang sakit, PT Markus, bangsa dan negara, pendidikan, dan juga Parompas. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati proses yang akan kami hadapi untuk masa mendatang Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami Bapa. Terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang sangat begitu luar biasa. Kiranya Engkau memberkati mereka di segala pekerjaannya, di segala apa yang mereka kerjakan Bapa. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesabaran untuk merawat kami anak-anaknya. Engkau jauhkan mereka dari bahaya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk orang sakit, baik mau di rumah sakit ataupun rawat jalan Bapa. Engkau saja yang jamah mereka Bapa. Engkau berkati obat-obatan, Engkau berkati makanan yang mereka makan Bapa. Kiranya Engkau angkat penyakit mereka agar mereka dapat balik lagi aktivitas secara normal. Engkau berkati juga dokter-dokter dan perawat yang menangani Bapa. Engkau jamah dan Engkau lindungi dan berikan kesehatan Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami Bapa. Kiranya pendidikan kami yang sedang terhambat ini, kiranya juga Engkau tetap memberikan kami semangat untuk menggapai mimpi kami Bapa. Engkau berkati yang mau masuk kuliah, masuk kerja, SMP maupun SMA. Kiranya Engkau tetap memberkati kami di dalam menggapai mimpi-mimpi kami Bapa. Ya Bapak, dalam kesempatan kali ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini mengalami pandemi COVID-19 dan dalam melaksanakan PSBB Tuhan. Tuhan berkatilah negara kami, berikanlah negara kami dari pandemi ini, dan biarlah semuanya berjalan menuju normal kembali Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas kembali dan bisa berkumpul bersama keluarga, teman, dan saudara. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPB Markus. Tuhan berkatilah dalam segala kegiatan dan program yang telah disusun dan telah direncanakan. Biarlah apa yang kami rencanakan juga bisa membawakan hasil yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu saja. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa untuk PT Markus. Berkatilah kakak-kakak yang saat ini dalam pekerjaannya. Berkatilah adik-adik kami yang dalam masa sekolahnya. Berkatilah kami Tuhan sebagai kakak-kakak yang selalu siap sedia menyediakan ibadah online ini untuk memenuhi kebutuhan adik-adik. Berkatilah adik-adik juga yang untuk siap mendengar dan membaca firman-Mu dari apa yang telah kami sediakan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan bisa membuahkan hasil yang terbaik hanya untuk dan memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Parompas yang selama ini telah menyediakan tempat bagi kami untuk kami beribadah bersama. Berkatilah Parompas beserta istri dan keluarganya. Berkatilah Parompas dalam setiap pekerjaannya, supaya Parompas beserta keluarga bisa menjadi saluran berkat tidak hanya untuk kami tapi juga untuk banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk teman kami Kak Hana dan Dihon yang saat ini
sedang berduka karena telah berpulang papanya ke dalam pangkuanmu. Kami yakin dan percaya papanya Kak Mana dan Gihan saat ini telah bersama-sama dengan Tuhan, tapi dalam kesedihan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawakan sukacita yang senantiasa terus menyertai keluarga Kak Mana dan Gihan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarganya Kak Tere yang beberapa hari lalu juga Tuhan panggil Kak Tere ke dalam pangkuanmu. Berkatlah keluarganya Kak Tere selalu supaya keluarganya Kak Tere terus bisa melanjutkan aktivitasnya kembali Tuhan, dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga memperoleh yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Wah, nggak kerasa banget ya Kak, kita udah ada di terakhir ibadah nih. Betul. Buat adik-adik, kakak mau ingetin jangan lupa isi link di daftar hadir, dan juga jangan lupa untuk ikut ibadah online minggu depan lagi ya. Kita akan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Perubahan ajaib. Bait 1 dan kedua ya. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Biarlah firman yang kita dengar tadi bisa menjadi berkat buat kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan, biarlah apa yang sudah kami baca dapat bisa menjadi berkat buat kami dan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saatnya kami ingin melanjutkan aktivitas kami, pimpin dan sertai kami selalu, dan jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur.